Mungkin diulang lagi, Mbak, Oh pertanyaannya. iya, jadi pertanyaan tadi yang saya sampaikan, apakah ekspektasi para pemateri untuk forum hari ini? Oh iya, iya. Pak Gatot, ada pertanyaan tuh Pak, ekspektasinya Pak. Atau barangkali skip dulu Pak Agus, barangkali bisa. Oh iya, mungkin sekarang mulai dari ekspektasi Bapak Agus untuk forum hari ini. Baik, terima kasih Mbak Kirki. Ekspektasi saya adalah mereka yang berpartisipasi dalam acara siang ini akan meluaskan wawasannya terhadap persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh Palestina, khususnya dalam konflik dengan Israel. Jadi perluasan wawasan adalah harapan saya, Mbak Kirki. Ya, terima kasih banyak Bapak Agus atas penyampaiannya. Sekarang lanjut ke ekspektasi Bapak Bagas Hapsoro untuk forum hari ini. Makasih Mbak. Saya tambahkan sedikit aja, tadi sudah betul yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Saya Saya tambahkan dengan Oh ya ya ya. mudah-mudahan menumbuhkan Ya ya. kesadaran bagi semua pihak, Pak. Itu aja. Perlunya situasi ini yang menghendaki pemahaman bersama bagaimana sih dan bagaimana juga jalan keluarnya. Itu saja, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih banyak Bapak Bagas Hapsoro. Sebelum kita memasuki agenda pemaparan materi kita pada hari ini, terdapat sepatah dua kata welcoming remarks dari Bapak Aprilian Sena selaku Executive Director from International Politics Forum. Untuk Bapak Aprilian Sena, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, salam kebajikan. Terima kasih kepada Kirka dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya ya, yang akan memandu dalam diskusi ini sebagai moderator. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber, ada Bapak Gatot, Bapak Bagas sama Bapak Agus ya. Jadi ketiga narasumber ini kalau di IPET ini sudah seperti senior ya mungkin ya. Kita selalu berinteraksi, silaturahmi, kemudian sharing tentang beberapa tema. Dan yang hari ini kita ingin membahas Palestina sebenarnya nih untuk para pastor dan bapak-bapak pembicara. Kemudian ketiga pembicara ini juga perlu diketahui bukan hanya apa ya, bukan hanya sebagai setidaknya bisa memberikan kita gambaran pengalaman dari beberapa narasumber menjadi duta besar, baik yang bersentuhan langsung ataupun tidak bersentuhan langsung. Kemudian ini juga, jadi sebenarnya kita mengadakan ini banyaknya pesan Pak Agus, Pak Bagas, pesan ngirim ke kita, tolong dong IPF ngadain diskusi tentang Palestina, apalagi tentang Rafah, yang jelas-jelas ini sangat melanggar hukum internasional pastinya, dan melanggar kemanusiaan dan sebagainya, mengundang bisa dibilang mantan-mantan dubes, ya akhirnya kita penuhi lah dari sekitar 15 orang di luar IPF yang meminta seperti itu, dan kita berhasil menyelenggarakan. Kemudian kedua, saya berharap warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu jadi paham gitu loh, sebenarnya apa yang terjadi di Palestina, kemudian kenapa kita harus membela Palestina, kemudian kenapa Indonesia membela Palestina juga gitu. Kalau ini bukan hanya ada yang bilang sebagai isu agama, kemudian saya lebih suka kepada isu kemanusiaan sebenarnya, lebih kepada ada istilah genocide di dalamnya, dan mungkin saya singkatnya seperti itulah, singkatnya seperti itu. Saya yakin juga ketiga narasumber ini sangat-sangat kompeten, sangat-sangat kredibel, dan sangat-sangat signifikan dalam memahami dan memiliki apa ya, sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan isu ini. Itu singkat saja dari saya, sepatah dua kata. Saya kembalikan kepada Kirka sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Aprilian Sena atas welcoming remarks-nya. Dan sekarang kita akan memasuki pemateri pertama, yaitu oleh Bapak Gatot Abdullah Mansur. Bapak Gatot Abdullah Mansur ini adalah seorang diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bapak Gatot ini juga pernah menjadi
Juga pernah menjadi konsulat jenderal di Jeddah dan juga duta besar yang berkuasa penuh di kerajaan Saudi Arabia. Bapak Gatot Abdullah Mansur ini juga pernah menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dan tanpa menunggu berlama-lama lagi, untuk Bapak Gatot Abdullah Mansur, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih di mute katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pembicara kita pada hari ini adalah, yang selain saya adalah Pak Duta Besar Agus Riono dan Profesor Baka Hasporo. Terima kasih kita sama-sama di sini, dan Pak Sena, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan sharing barangkali ya tentang apa itu konflik Palestina atau ya. Kalau judulnya itu adalah solidaritas untuk Palestina, terus ada judul kedua, subjudulnya itu Rafah bombing gitu ya. Hadirin semuanya, supaya kita cepat aja ke materi, bahwa sesungguhnya masalah Palestina itu konflik yang sudah lama sekali ya, yaitu sejak Kekaisaran Ottoman 1517 sampai 1917, sekitar 400 tahun mereka itu tidak ada masalah ya. Di bawah Ottoman mereka itu komunitas Muslim, Yahudi, Kristen berdampingan di wilayah tersebut, tidak ada masalah. Tapi sejak 1917, tatkala Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour ya, yang menyatakan dukungan memberikan tanah air nasional untuk orang Yahudi di tanah Palestina, nah ini mulai masalah. Jadi dibayangkan dari 1917 sampai sekarang itu 2024 itu sudah hampir berapa tahun ya? Hampir 70-80 tahun. Jadi sudah lama sekali ya, 77 tahun ya. Jadi udah saatnya lah kita memberikan kontribusi solidaritas diberikan kepada Palestina ini gitu ya. Dan selanjutnya bahwa solidaritas terhadap Palestina itu telah ditunjukkan dalam berbagai bentuk yang mencerminkan dukungan kuat berkelanjutan terhadap perjuangan Palestina. Ya, diantaranya kalau dari nasional, aksi demonstrasi protes ya, itu sudah kita lakukan semua ya. Terakhir minggu kemarin barangkali ya, demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh secara pribadi oleh Ibu Menlu juga, semua ikut demo ya di kedutaan Amerika, yaitu adalah aksi solidaritas kita terhadap aneksasi atau pendudukan ya, genosid ya oleh Israel terhadap Palestina. Kedua, penggalangan dana tentu saja sudah kita lakukan ya. MUI, MDI, Dewan Masjid, MUI, semua kelompok-kelompok organisasi masyarakat semua memberikan donasi untuk Palestina yang menurut saya luar biasa ya. Spontanitas kita terhadap Palestina itu luar biasa, karena memang sekali lagi Palestina itu yang telah digarisbawahi oleh Pak Sena tadi, bukan isu agama. Sekali lagi, Palestina itu bukan isu agama ya, tapi murni isu kedaulatan dan konflik rebutan wilayah ya. Nah, jadi karena kalau disebut konflik agama itu tidak, kurang tepat ya, karena di Palestina sendiri banyak ya, Muslim, non Muslim, Yahudi juga ada di yang mendukung Palestina kan gitu ya. Yasser Arafat aja istrinya adalah seorang non Muslim ya, Madam Suha, dan punya anak namanya Najwa kan gitu ya. Itu bukti ya. Yang di ini juga di mana yang di di Palestina, di Israel juga banyak warga Muslim gitu ya.
malah bukan hanya banyak, tapi mereka ikut berpolitik gitu ya, punya partai politik kan gitu ya, punya partai politik dan mereka punya anggota parlemen di partai politik luar biasa. Jadi kalau kita catat di sini ya, ini ada beberapa partai politik ya. Ada kalau kita catat sementara itu ada sekitar 5. Tuh Mansur Abbas itu dari partai United Arab List ya. Ada Ahmad Tibi ya dari Ta'al Party ya. Jadi ada Democratic for Peace and Equality ya, itu juga ada Walid Tuhan dan macam-macam, banyak sekali nggak banyak, ada beberapa orang Muslim yang ada justru di partai politik gitu ya di sana. Jadi sebetulnya di Israel juga ada orang Muslim gitu ya, dan di Palestina juga ada orang ada orang non Muslimnya. Nah, oleh karena itu, solidaritas rakyat Indonesia dan Palestina telah ditunjukkan dalam berbagai cerminan, demonstrasi, protes, ada penggalangan dana, ada kampanye media sosial, ya media campaign, itu kita sudah dengan tagar Save Palestina, Free Palestine, ya, dan itu gencar sekali di mass media, ya. Banyak warga Indonesia menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, Facebook yang menyebarkan informasi tentang dukungan terhadap Palestina. Bantuan kemanusiaan iya ya, dari PMI, dari Basnas ya, dari Dewan Masjid itu sudah memberikan kemanusiaan kepada kita ya, dan banyak sekali tonasenya ya. Sebagian ada yang masuk, ada yang dijaga tidak masuk, dijagal, ada yang dirampok, dibegal oleh orang Israel di perbatasan, macam-macam ya. Memang banyak. Ada juga dukungan diplomasi dan dukungan publik. Pemerintah secara konsisten mendukung Palestina di forum-forum nasional, persatuan bangsa-bangsa, di forum internasional lainnya, ya, bilateral ataupun multilateral. Di OIC, apalagi Indonesia itu adalah sponsor utama tentang protes terhadap Palestina. Ada kegiatan keagamaan, ya, tentu saja di kita di rakyat Indonesia itu banyak masjid, baru semuanya menyelenggarakan dakwah, semuanya tuh pada kiai, ustadz mengecam Palestina, dan rakyat semua sudah sadar itu. Ada kegiatan pendidikan ya, dan kesadaran politik di universitas, SMA, itu sudah banyak seminar-seminar, pamflet, macam-macam. Nah, dengan demikian maka bentuk solidaritas rakyat Indonesia memberikan dukungan material politik kepada Palestina itu sudah cukup sih belum ya, tapi sudah ada lah, dan itu memadai ya. Ya. Di tingkat internasional juga luar biasa ya, telah diberikan yaitu tentang resolusi dukungan di forum internasional, resolusi PBB itu udah beberapa resolusi tentang kecaman, kutukan ya terhadap pelanggaran internasional Palestina. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, juga sudah mengakui anggotanya ya. Jadi ada 146 negara sekarang itu sudah mengakui Palestina kan gitu ya. Ada bantuan kemanusiaan dan pembangunan melalui UNRWA, ya, United Nations Relief Works Agency for Palestinian Refugees, juga dari NGO banyak sekali bantuan kepada mereka. Sanksi-sanksi boykot ya, yang disebut dengan gerakan boycott, divestment, sanctions itu sudah diterapkan ya. Sekarang itu malah sudah diberitakan Israel cukup kelimpungan juga karena beberapa produk Israel itu diboykot. Investasi juga di divestment ya. Sanksi-sanksi juga dari PBB dan mereka itu diberikan ya. Aksi demonstrasi global, kampanye media informasi, dukungan tokoh-tokoh selebriti internasional juga diberikan ya. Kerjasama pendidikan sudah diberikan ya, baik secara bilateral internasional. Kita juga sudah banyak mendidik orang Palestina di sini ya, baik dari segi ada yang di kemiliteran, ada yang di pengetahuan, di beasiswa kita sudah diberikan kepada orang Palestina. Ada kampanye hak asasi manusia, ada intervensi diplomasi dan mediasi. Jadi beberapa negara internasional berusaha untuk mediasi konflik antara Israel dan Palestina, mendorong solusi damai dan negosiasi
kesepakatan adil untuk Palestina ya. Nah, negara-negara Barat juga yang notabene non Muslim banyak juga, ada juga yang Palestina seperti Irlandia ya sejak 2001 ya, mewakili Norwegia, ada Swedia sejak 2014 sudah mendeklarasikan dan melemparkan kritik pedas kepada Swedia. Spanyol juga ya, tokoh-tokoh non Muslim ya, selebritas ya, selebriti ada Roger Waters ya, seorang puitis ya, puisi, ada Naomi Klein, ada Naomi Chomsky, Jeremy Corbyn ya, ada Ruffalo, macam-macam itu sudah sebenarnya dukungan itu sudah menyeluruh ya. Tapi memang dasar Palestina itu ya orangnya gitu. Jadi meskipun Palestina telah diklarasi oleh 140 negara gitu, tapi ada beberapa alasan mengapa Palestina belum bisa sepenuhnya dinyatakan merdeka. Nah ini juga pertanyaan kepada kita, kan sudah 146 negara kan gitu ya. Kenapa tidak merdeka kan gitu. Sedangkan dunia itu kan 190 negara ya. Jadi ternyata itu ada masalah-masalah sebagai berikut ya. Kenapa 150 negara itu belum juga membentuk Palestina merdeka secara global ya. Terutama pendudukan dan konflik dengan Israel. Jadi wilayah Palestina termasuk Jalur Gaza, Yerusalem masih berada di wilayah pendudukan militer Israel. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel mengenai perbatasan, keamanan, status Yerusalem yang diklaim oleh kedua negara sebagai ibu kota, hak kembali bagi fungsi Palestina dan lainnya menghambat proses kemerdekaan. Kurangnya kesepakatan internasional yang menyeluruh, meskipun banyak negara mengakui Palestina, tapi beberapa negara termasuk Amerika Serikat belum mengakui dan mereka tuh punya hak veto. Nah ini yang susahnya. Dukungan internasional yang tak merata ya mempengaruhi juga posisi Palestina di forum internasional ya. Palestina mengalami kesulitan internal. Kenapa perpecahan antara Hamas dan Fatah itu tajam sekali gitu ya. Mereka tuh punya visi dan misi yang berbeda ya. Jadi kalau Fatah itu atau otoritas Palestina ya yang sekarang berkuasa di jalur di tepi barat, mereka itu ingin damai, mereka itu meluncurkan perdamaian, tapi Hamas nggak mau. Konsepnya Hamas itu tidak mau berdamai, yang penting Israel itu hilang dari peta dunia kan gitu ya. Jadi perang gitu. Nah ini kan sampai sekarang ini tidak klop ya. Kenapa tidak mereka itu? Jadi selalu dihambat oleh Hamas ini gitu ya. Sehingga Abbas itu pernah waktu nyerang terakhir 7 Oktober itu, Mahmud Abbas menyatakan bahwa serangan Hamas itu tidak mewakili rakyat Palestina kan gitu ya. Jadi itulah ininya ya. Sekarang itu jadi seperti itu. Proses perdamaian tak yang terhenti ya. Jadi upaya diplomatik mencapai kesepakatan damai itu terhenti seperti perjanjian Oslo, Camp David dan banyak perjanjian ya. Kalau kita nanti diperdalam silahkan, nanti kita akan buka, tapi itu menyingkat waktu aja. Jadi banyak proses perdamaian yang Oslo, Camp David, Oslo 1, Oslo 2 itu tidak jalan. Padahal semuanya bagus itu, bagus. Tapi mereka menandatangani ya. Yitzhak Rabin, Ehud Barak, yang ikut dalam perjanjian itu ada Netanyahu, semua mendatangi, tapi pada pelaksanaannya, nah ini kenapa kan gitu ya. Resolusi PBB, resolusi hukum internasional, meski banyak resolusi PBB mendukung hak Palestina, implementasinya sering terhang oleh veto dan tekanan politik dan negara-negara besar. Jadi status hukum dan pengakuan internasional membutuhkan konsensus. Nah ya, jadi itulah sebabnya kenapa Palestina itu sekarang belum diakui oleh seluruhnya kan gitu ya. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah sekarang itu adalah konsep two-state solution. Kita semua warga internasional umumnya mendukung konsep two-state solution. Solusi dua negara yaitu adalah
yang saling mengakuinya atau berdirinya dua negara Israel dan Palestina yang damai secara permanen ya di sana berdampingan gitu ya dengan batas-batas negara yang sebelum tahun 67. Jadi masih West Bank itu masih hampir seluruhnya oleh Israel, Gaza juga oleh Palestina, Gaza juga oleh Palestina. Nah, ini secara umum solusi ini mengusulkan pembentukan dua negara hidup berdampingan secara damai. Ya, cuman Israel dan negara Palestina merdeka itu punya pandangan masing-masing. Ini yang susahnya sih. Terus tentu kenapa tidak jalan? Pandangan Palestina ya bahwa Palestina khususnya atau Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas secara resmi mendukung konsep dua negara. Mereka melihatnya sebagai jalan untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah yang diduduki ya gitu. Tapi Israel pandangannya itu lebih kompleks dan rumit, terbagi gitu ya. Jadi beberapa pemerintahan Israel yang masa lalu telah menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara ini, namun dengan berbagai syarat dan batasan yang seringkali tidak diterima oleh Palestina. Saat ini pandangan terhadap solusi dua negara bervariasi di Israel ini. Partai-partai sayap kiri dan tengah umumnya mendukung solusi dua negara, tapi partai-partai sayap kanan ya, UTA nasional seperti Tanah Huda Menacem itu cenderung skeptis atau menentang resolusi ini kan gitu ya. Seringkali karena alasan keamanan dan keamanan. Indonesia termasuk negara yang setuju dengan konsep two solution. Hambatannya kenapa itu ya mereka? Satu, bahwa status Yerusalem itu diklaim sebagai ibu kota mereka gitu ya. Jadi saling klaim Palestina dan itu saling mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nah, kedua, pemukiman Israel yang terus berjalan di tepi barat itu dianggap ilegal menurut hukum internasional. Tapi Israel tidak setuju dengan hal itu. Jadi mereka itu ya menduduki aja gitu. Terus keamanan dan pengakuan, kekhawatiran Israel tentang keamanan dan pengakuan Israel untuk adanya negara Yahudi. Jadi mereka itu takut, tidak percaya dengan solusi dua negara itu, nanti malah akhirnya negara Yahudinya hilang gitu. Nah, mereka itu ketidakpercayaan itu yang timbul. Terus dua, perpecahan internal Palestina antara Fatah dan Hamas ya. Nah, ini juga yang antara yang menguasai tepi barat dan Gaza itu juga yang memiliki pandangan yang berbeda tentang two-state solution. Jadi kesimpulan secara teoritis memang dipimpin itu kedua pimpinan itu setuju, tapi kenyataannya banyak perbedaan. Karena itu tidak jalan ya. Dan sekarang terakhir mungkin dari saya akan disempurnakan oleh Pak Bagas dan mengapa Rafah begitu penting bagi Israel. Jadi mereka itu mengundang kita kenapa ada Rafah bombing ya. Israel meyakini bahwa Rafah itu merupakan benteng terakhir sekarang ini nih. Ya, benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh karena itu dengan diserangnya Rafah dan habisnya Rafah dan pengungsinya keluar dari Rafah itu akan melapangkan jalan bahwa Hamas menguasai sepenuhnya Gaza kan gitu ya. Serangan Israel terhadap Gaza telah membuarkan 18 dari 24 batalion Hamas, Pak. Di sekarang itu Hamas itu tinggal 18 ya. Tinggal 6 batalion saja yang hidup gitu ya. Semuanya sudah bubar dan kucar-kacir nggak kemana. Negara itu memperkirakan Hamas memiliki 4 batalion di Rafah sehingga perlu dihancurkan oleh pasukan darat gitu ya. Israel yakin bahwa Rafah adalah wilayah yang paling selatan berbatasan dengan Mesir, adalah satu-satunya jalur keluarnya para pengungsi Palestina yang berpreferensi di sana. Nah gitu ya. Sebenarnya pengungsi itu ingin keluar, tapi juga Mesir nggak mau. Nah ininya ada komplikasi lagi. Mesir itu juga enggan membuka Rafah itu. Saya pernah ke Rafah ke sana itu waktu aman-aman saja. Di sana ada 2 bendera ya, bendera di sini Palestina dan di sana Israel. Jadi saya masuk ke sana, kami dari KBRI ya welcome aja. Tapi katanya jangan terlalu jauh sini, jadi sekitar Plaza itu aman damai waktu itu. Dan sekarang ditutup oleh Mesir.
Jadi oleh karena itu memang rakyat Palestina itu sekarang tuh kasihan sekali ya, sekitar 2 juta orang berkumpul di Rafah yang terus dibombardir terus ya. Jadi oleh karena itu bagi Israel mengusir Palestina yang saat ini terkonsentrasi di Rafah adalah suatu kepentingan. Hamas sangat ingin menguasai wilayah Gaza secara penuh. Nah, ya gitu ya. Nah, ini mungkin pembukaan dari saya nanti tentang apa itu intifado, ya, mengapa negara Arab enggan membantu Hamas melalui Israel. Nanti insya Allah nanti kalau ada pertanyaan itu kita akan kita sampaikan. Baik, itu mukadimah dari saya, Pak Sena, Pak Agus dan Pak Bagas. Mudah-mudahan bisa disempurnakan oleh kedua pembicara belakang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Bapak Gatot Abdullah Mansur atas materinya tadi yang sangat bermanfaat ya. Tadi Bapak juga membahas tindakan apa saja untuk bisa membangun solidaritas sama Palestina. Tadi Bapak juga sudah membahas hambatan-hambatan apa saja yang bisa menghambat terjadinya perdamaian antara Palestina dan Israel. Akhirnya kita bakal lanjut ke materi kedua, yaitu Bapak Agus Riono. Bapak Agus Riono selaku Indonesian Ambassador to New Zealand dan juga Tata Suci Vatikan. Dan Bapak Agus Riono ini juga pernah menjadi Knight of the Grand Cross Order of the Piano Order yang diberikan oleh Tata Suci Vatikan sebagai penghargaan atas upaya luar biasa dalam pemajuan hubungan bilateral Indonesia dengan tata suci dan dialog antar umat beragama. Bagi Bapak Agus Riono, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Girka selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada rekan Duta Besar Gatot yang tadi sudah menyampaikan secara komprehensif paparannya mengenai masalah Israel-Palestina. Dan sebelum saya masuk kepada poin-poin yang ingin saya tekankan pada siang hari ini, saya ingin memberikan dukungan kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar Gatot tadi mengenai persoalan konflik Israel dan Palestina tidak ada hubungan secara langsung dengan isu perbedaan agama. Jadi saya sepakat persoalannya adalah lebih pada soal hak kemerdekaan rakyat Palestina di dalam konstelasi dunia. Nah, ketika kita bicara mengenai mengapa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka sebagai negara merdeka, maka bagi Indonesia, dari sudut pandang Indonesia, itu sejalan dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, di mana kemerdekaan merupakan hak dari segala bangsa. Sehingga kita inline mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka. Oleh sebab itu, tadi sudah disinggung oleh Pak Duta Besar Gatot Mansur, bahwa kemerdekaan itu merupakan hak bangsa Palestina dan salah satu solusi ke depan yang harus kita dukung, kita kuatkan adalah two-state solution. Dalam konteks ini, karena kami 4 tahun bertugas di Vatikan, saya ingin juga menekankan sekaligus mengapa isu konflik perang Israel-Palestina nothing to do dengan soal agama. Minggu yang lalu, tanggal 7 Juni, Paus Fransiskus mengundang 2 duta besar satu dari duta besar Israel untuk Vatikan atau untuk Takhta Suci, dan duta besar Palestina untuk Vatikan bersama-sama melakukan doa di namanya kebun Vatikan. Ini suatu refleksi, suatu manifestasi bagaimana Paus melihat persoalan konflik Palestina dan Israel bukan persoalan agama. Dan Paus selalu menekankan pentingnya penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ada adagium yang menarik yang mungkin bisa saya share, sederhana sekali. Kita berbeda iman,
tetapi sebagai manusia kita bersaudara. Artinya bahwa perbedaan iman kita tidak perlu dipertentangkan menjadi bahan konflik karena kita adalah saudara. Nah, ini kata yang sering saya dengar dari Paus sendiri yang melihat bahwa perbedaan iman, perbedaan agama hendaknya tidak menjadi penyebab dari konflik antar manusia atau antar negara. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, humanity, atau dalam bahasa Italia humana, itu sangat perlu mendasarkan hubungan antar negara dan antar bangsa. Nah, kemudian bagian yang kedua, tadi sedikit disinggung oleh Bapak Duta Besar Gatot Mansur, tetapi saya ingin melihat dari perspektif Indonesia. Bagaimana Indonesia melihat perkembangan konflik di dua negara ini? Sebelum saya sampai ke situ, izin saya menyampaikan fakta atau data yang saya kumpulkan, dan ini sangat penting menjadi dasar bagi pertimbangan kita untuk melihat permasalahan di Rafah maupun di Gaza khususnya yang sekarang ini melihat menjadi masalah, khususnya masalah kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Perang Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024 telah mengakibatkan lebih dari 36.000 warga Gaza tewas meninggal, 81.700 orang terluka, dan lebih dari 7.000 orang hilang. Selain itu, 1,7 juta orang atau lebih dari 75% warga Gaza terusir dari tempat tinggalnya. Berdasarkan Palestinian Central Bureau of Statistics, sekitar 86.000 unit rumah hancur dan 300.000 rumah lainnya rusak. Inilah fakta-fakta yang bagi bangsa Indonesia atau kita semua perlu menjadikan keprihatinan dan tentunya mendorong kita, memotivasi kita untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina. Jadi persoalan kemanusiaan karena adanya genosida, karena ada pembunuhan, karena ada pengungsi dan sebagainya, kita mohon, kita imbau bersama untuk menjadi motivasi agar kita memberikan dukungan kemanusiaan kepada rakyat bangsa Palestina. Kemudian yang kedua, kita seperti juga disampaikan bahwa kita akan memberikan dukungan kepada two-state solution atau formula solusi dua negara. Dan dalam konteks ini, Paus Fransiskus pun memberikan dukungan kepada prinsip two-state solution. Persoalannya adalah Israel menolak prinsip two-state solution ini yang juga didukung oleh negara di belakangnya, yaitu Amerika Serikat. Jadi beberapa negara sekarang sudah mulai meningkatkan dukungannya kepada keanggotaan misalnya Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, tetapi rupanya pemegang veto di Dewan Keamanan PBB salah satunya masih enggan untuk memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Kemudian kita semua Indonesia melihat atau Indonesia mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh Israel dengan data-data tadi. Kemudian yang ketiga, Indonesia mengharapkan ada jeda kemanusiaan, dan jeda kemanusiaan ini tidak bersifat sementara tetapi jangka panjang bisa ada solusi permanen, walaupun tentunya kita semua memahami tidak mudah karena konflik Israel dan Palestina sudah berlangsung kurang lebih 100 tahun. Kemudian bantuan kemanusiaan juga sangat penting, dan juga yang terakhir, Indonesia perlu memberikan atau terlibat langsung di dalam peacekeeping operation di bawah Dewan Keamanan PBB atau di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana kita sudah terbiasa dengan terlibat di dalam operasi pemeliharaan perdamaian dimanapun, dan untuk
masalah yang ada di Gaza ini terutama kita perlu mengajukan atau berkontribusi dalam bentuk dukungan kepada mengirim pasukan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan deeskalasi tentu gencatan senjata tadi sangat penting, dan khusus untuk Rafah ini kita tentunya mengharapkan yang saat ini konon korban di Gaza sudah lebih dari 36.000. Ini sangat memprihatinkan dan Indonesia perlu segera memberikan kontribusi maksimal pada usaha terwujudnya perdamaian Palestina dan Israel. Saya kira apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan saya sudah cukup komprehensif, tetapi akan lebih dalam lagi rekan saya nanti Pak Duta Besar Bagas Hapsoro akan mendalami secara lebih dalam, dan kita punya ruang untuk saling berdiskusi, tanya jawab setelah selesai pembicara yang ketiga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Agus Riono atas materinya yang meng-highlight bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan keagamaan, tetapi permasalahan kemanusiaan. Bahkan Vatikan sendiri yang mayoritasnya ini beragama Katolik saja memberikan tindakan-tindakan yang cukup besar ya Pak untuk Palestina itu sendiri. Nah, sekarang bagi agenda selanjutnya akan saya lanjut ke Bapak Bagas Hapsoro sebagai Indonesian Ambassador to Lebanon 2007 and 2009 dan Sweden from 2015 and 2020, dan Bapak Bagas Hapsoro juga pernah menjadi Sekretariat Jenderal di ASEAN Sekretariat. Untuk Bapak Bagas Hapsoro, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Kirka. Mudah-mudahan kedengaran suara saya ya. Ya Pak, terdengar. Saya mohon maaf, ini kebetulan ada tulisan your internet connection is unstable. Jadi saya mohon maaf kalau nanti ada yang terputus-putus seperti yang saya dengar beberapa saat yang lalu. Tapi saya terima kasih sama Pak Dubes Gatot, Pak Dubes Agus, dan ada salah satu dosen kita yaitu Bu Siti Mutia Setiawati dari Gajah Mada, dan juga kawan-kawan yang lain, para Dubes, Konjen, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Saya terima kasih kepada IPF ya. Ini merupakan suatu kehormatan, walaupun yang saya sampaikan nanti adalah pandangan pribadi. Pak Gatot dan Pak Agus sudah menyampaikan hal-hal yang penting, yang saya perhatikan ini menjadi isu yang betul-betul dihadapi oleh masyarakat internasional. Nah, saya lihat ke depannya yang mungkin perlu kita perhatikan yang belum dibahas tadi, bagaimana pengalaman kami sendiri pada waktu bertugas di Lebanon, karena terkait dengan masalah Israel dan Palestina, itu juga kita harus lihat betapa penderitaan dari Lebanon ya, yang juga merupakan korban akibat dari beberapa kali serangan dari Israel. Padahal Lebanon itu menampung sekian banyak pengungsi, kalau nggak salah sekitar 250.000 orang. Itu tahun 1947. Sekarang menurut UN RUA itu sudah menjadi 450.000. Mereka beranak pinak dan mereka juga tersebar di berbagai camp. Mungkin Bu Siti juga tahu betapa sulitnya di Lebanon yang namanya camp itu, yang sebagian besar itu sekarang juga hidupnya juga sangat susah gitu ya. Jadi kalau kita lihat masalah ini ya, dan apa yang harus kita lakukan, tadi sudah disimpulkan secara sepintas itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia, dan kita ikuti semuanya perkembangan terakhir itu, reaksi masyarakat internasional yang demikian tuh beragam ya. Dan kemudian juga Amerika juga ikut resolusi ya, dia menyetujui resolusi nomor 2735 mengenai comprehensive ceasefire untuk Gaza. Tapi semuanya juga dikembalikan kepada Israel sendiri, gimana mau ikut apa enggak. Tapi yang penting statement dari kita, negara-negara lain juga itu sangat-sangat setuju dengan bunyi dari ceasefire itu sendiri. Kita ingat juga beberapa saat yang lalu Bapak Menteri Pertahanan ya, Bapak Prabowo juga
memberikan pidato di Shangri-La Dialog di Singapura dan juga di Yordania. Pada waktu ada sidang tingkat tinggi mengenai Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza. Itu dilakukan 11 Juni yang belum lama. Dan dalam hal ini Menteri Pertahanan mengatakan bahwa beliau mengatakan terima kasih kepada sponsor dan host dari acara itu, yaitu Yordania, Mesir, dan PBB yang telah menyelenggarakan pertemuan itu. Jadi intinya tuh beliau tuh boleh dikatakan sangat setuju dan selalu dengan apa yang disampaikan Pak Agus dan Pak Gatot tadi, bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sebagai solusi real bagi konflik di Gaza. Bahkan juga Pak Prabowo mengatakan bahwa negara-negara besar itu saat ini tuh mereka menganggap diri sebagai negara modern dan beradab, tapi melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan mentargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil itu justru jadi target korban dari serangan dari Israel. Jadi saya lihat ketegasan Indonesia dalam hal ini, dalam mendesak penghormatan terhadap aturan-aturan hukum humaniter internasional. Jadi menurut saya ini suatu hal yang bagus, tegas, dan ini juga sekaligus menyampaikan kemandirian politik luar negeri kita, bahwa semua negara besar atau kecil harus menggunakan pengaruh mereka untuk menegakkan hukum internasional. Dan terus terang ini suatu hal yang sangat baik dan sangat real. Bahkan kita pernah membuktikan ya Mbak Kira ya, waktu kami di Lebanon, Indonesia itu juga mengirimkan pasukan perdamaiannya. Kemarin pada waktu dialog di Singapura, Shangri-La Dialog itu, dan juga di Yordania, Pak Menhan mengatakan bahwa kita siap untuk mengirimkan kontribusi ya, obat-obatan kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB. Berikutnya juga kita siap mengirim 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di rumah sakit di Indonesia. Kalau menurut saya ini suatu hal yang menurut saya tidak hanya komitmen yang ini, tapi sangat mendalam. Dan orang-orang bisa melihat betapa Indonesia itu juga memikirkan nasib dari negara yang atau orang-orang yang sedang terjajah. Nah, saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kesiapan kita dan buktinya gimana. Untuk diketahui bahwa Indonesia itu sudah membuktikan sebagai peacekeeping forces ya, itu dari tahun 1957. Dan dari tahun 1957 sampai hari ini itu bukti bahwa pengabdian Indonesia kepada perdamaian dunia itu sudah mendapat perhatian dan juga mendapatkan pujian dari masyarakat internasional. Dan kita melihat juga bahwa pendekatan kita kepada orang-orang, kepada penduduk sipil, itu bukan hanya karena pendekatan kita mengawasi perdamaian, tidak. Tapi hubungan people to people yang sangat dekat. Saya bisa mengatakan demikian karena saya menjadi saksi sendiri pada waktu saya di Lebanon, tahun 2007 sampai 2009. Kita pernah mendapatkan suatu komplain ya, dari seorang duta besar dari Spanyol. Pagi-pagi dia ingin bertemu dengan saya. Beliau mengatakan, ini pasukan saya kok selalu diganggu ya. Nggak cuma dilempari batu, tapi juga mobilnya, bahkan kadang-kadang juga markas kawan-kawan itu dari Spanyol itu juga dilempari dengan peluru, dengan petasan, bahkan bom. Pernah tuh suatu saat, roket pernah juga. 3 hari kemudian duta besar dari Belgia itu juga datang mengatakan bahwa salah satu anggota kontingennya terkena roadside bomb. 1 orang meninggal. Padahal itu baru datang kurang dari 2 minggu. Dia sedih sekali. Terus kita cerita. Saya terus terang mendengar itu, terus ya kita bagaimana ya kita menerima hal yang seperti ini, dan mereka menceritakan. Akhirnya saya berdiskusi dengan kawan-kawan khususnya atasi pertahanan,
kemudian juga Watapri New York, dan juga Kementerian Luar Negeri. Kesimpulannya adalah satu, negara-negara ini itu adalah sering mendukung posisi dari negara Israel. Dengan demikian, kalau memihak seperti ini, berarti kan nggak netral. Nah, jadi korban mereka. Pasukan-pasukan mereka menjadi korban. Sebaliknya, pasukan Indonesia, sebelum mereka berangkat, pada waktu disekolahkan di peacekeeping operation di Sentul, ya, di Indonesia, di Jakarta, dekat Bogor, gitu, itu sudah ditanamkan bahwa kita tidak boleh memihak. Kita harus bersikap profesional. Dengan demikian, fungsi kita adalah mendamaikan, mengamankan situasi. Nah, itu yang selalu ditanamkan. Demikian, alhamdulillah tidak ada masalah dengan pasukan-pasukan kita. Saya tambah satu lagi. Pasukan kita ini bisa menghibur rakyat setempat. Bisa dengan memberikan hiburan berupa nyanyi, nyanyian Arab. Bahkan kalau disuruh nyanyi lagu Israel pun bisa. Dan ini yang membuat orang itu jadi damai. Dan di tempat-tempat di mana ada pasukan Indonesia, di Nakura, Marjayon, di mana itu aman itu. Itu aman sekali dan tidak ada gangguan-gangguan. Bahkan komandan saya waktu itu adalah Pak Letnan Jenderal Purnawirawan A.M. Putranto. Waktu itu beliau masih letkol ya. Beliau mengatakan bahwa dimanapun juga mereka tuh kalau berkunjung itu selalu disambut dengan baik oleh pasukan-pasukan gerilyawan, dalam hal ini orang-orang Hezbollah, diajak ngobrol mereka. Ini satu hal yang kalau bagi saya ini perlu diteruskan. Nah, kedepannya bagaimana? Saya tidak akan berlama-lama karena kita akan diskusi nanti. Saya kalau lihat track record seperti ini ya, kok kayaknya itu kita wajib untuk bangga sekaligus optimis. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengatakan, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu sudah merupakan kunci. Saya nggak pernah lihat konstitusi negara lain ya yang sangat spesifik dan targeted ngomong seperti ini. Paling mereka ngomong, ayo kita lindungi hak asasi manusia, lingkungan hidup, persamaan hak dan segala. Tapi kalau mengenai keadilan, ini yang paling tepat. Dan ada satu lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, yaitu mengenai hubungan luar negeri, di mana di pasal 10 itu dikatakan bahwa pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat DPR. Nah, ini udah jelas. Keinginan rakyat lalu DPR bahwa kita harus mendamaikan, kita harus mengamankan suatu daerah. Alhamdulillah dari tahun 57 sampai sekarang, alhamdulillah semua misi tidak ada yang ditolak, tidak ada. Pernah ada suatu saat ya kita mengirimkan pasukan dan salah satu anggota pasukan itu karena beliau kebetulan tidak beruntung, akhirnya tertembak oleh seorang gerilyawan itu di Afrika. Kejadian itu yang kita sesalkan juga. Tapi kalau soal perdamaian segala macam, kita betul-betul mendapatkan suatu ujian yang sangat baik. Nah, ke depan ini ya, kalau saya lihat Mbak Kira, saya mohon 2 menit aja dalam kaitan ini, gimana ke depannya itu? Ada beberapa hal yang harus kita lihat sebagai suatu hal yang menguntungkan situasi sekarang ini. Pertama, ada 3 negara yang kemarin itu atau 2 minggu terakhir ini mengakui kemerdekaan Palestina, yaitu Norwegia, Spanyol, Irlandia. Ini negara kunci juga di Uni Eropa, di NATO juga. Bahkan Norwegia itu kan sebetulnya ya, Norwegia itu kan sekjen NATO dan ini posisi di NATO juga sangat kuat. Dan saya lihat hal-hal ini juga bisa memberikan sesuatu yang kondusif. Yang berikutnya adalah pengakuan dari mahasiswa-mahasiswa dari Amerika ya. Ada 75 kampus di Amerika Serikat yang mengadakan demonstrasi solidaritas kepada Palestina. Jadi itu saja Mbak Kira, sekedar urun rembuk dari saya, mudah-mudahan diskusi kita bernas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Bagas Hapsoro atas materinya yang melengkapi tadi dari Bapak Gatot juga, Bapak Agus juga. Terima kasih banyak Bapak atas materi-materinya. Dan sebelum kita lanjut ke sebelum kita lanjut ke Q&A, ada sepatah dua kata dari Bapak Arif Rahman sebelum adanya Q&A. Mungkin untuk Bapak Arif Rahman, silahkan. Maaf, sebelumnya berarti kita bakal langsung lanjut ke Q&A. Mungkin untuk para penonton yang ada di Zoom, boleh langsung raise hand untuk nanti di-highlight juga untuk pertanyaannya. Ya, untuk Rasya Iza, mungkin bisa on cam dan juga open mic juga untuk mengajukan pertanyaan bagi para bapak-bapak pemateri. Oke. Sebelumnya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin saya belum bisa untuk menghidupkan kamera pada satu dan dua hal. Mungkin sangat menarik mendengar bagaimana pemaparan dari ketiga bapak dubes yang tentunya memberikan insight yang cukup banyak, terutama di bidang bagaimana sih sebenarnya konflik itu seperti apa sih dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin kita juga sedikit menyinggung mengenai proposal of ceasefire yang diajukan oleh US beberapa hari yang lalu seperti itu Pak. Memang cukup menarik di mana banyak sekali respon positif maupun negatif. Salah satunya kalau saya tidak salah ada respon yang cukup negatif sebenarnya dari perwakilan Rusia yang menganggap bahwa sebenarnya proposalnya adalah suatu jebakan dan memang banyak kecacatan di dalamnya. Mungkin saya ingin menanyakan kepada ketiga narasumber respon lanjutan atau apakah bapak sekalian menganggap bahwa ceasefire yang diajukan oleh US-nya hanyalah ada solusi yang terbaik untuk masa sekarang, atau mungkin itu hanyalah salah satu langkah politik di Amerika Serikat ya, tentunya bagi Joe Biden sendiri, yang di mana memang kalau saya melihat ada bagaimana eskalasi massa di Amerika sendiri yang mendukung tentang isu Palestina seperti itu. Dan apakah resolusi ini adalah satu langkah politik bagi Biden agar bisa terpilih ke depannya seperti itu, di tengah mungkin ada gempuran juga dari calon presiden yang lainnya itu Donald Trump. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Bapak Bagas terlebih dahulu. Bagus ya Pak? Atau Pak Agus? Oke. Monggo, Pak Pak. Agus, oke. Baik, terima kasih Mas Rasya ya. Jadi memang problematik di Dewan Keamanan seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kebetulan saya pernah menjadi anggota Dewan Keamanan mewakili Indonesia. Resolusi Dewan Keamanan mengenai ceasefire yang kemarin disepakati oleh 14 negara dan Rusia abstain, pada prinsipnya menurut saya pribadi, pada prinsipnya itu sebenarnya sudah oke. Hanya memang kalau dilihat dari segi keseimbangan kepentingan, sedikit banyak ada tekanan yang terlalu kuat terhadap Hamas. Sehingga Rusia menyatakan bahwa ini tidak begitu oke bagi Rusia, dan kalau tidak salah Rusia abstain. Tetapi di luar persoalan Rusia yang abstain terhadap resolusi Dewan Keamanan ini, ternyata dari pernyataan Netanyahu juga, Israel juga menolak, tidak setuju dengan
resolusi tersebut, sehingga apabila resolusi ini pun bisa disepakati, tetapi salah satu negara tidak menerima, memang di lapangan akan mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang cukup menohok ya dari Mas Rasya, apakah ini adalah jualan dari Biden dalam rangka pemilu yang akan datang menghadapi Trump? Jawaban saya yaitu mungkin. Sebab apabila usulan resolusi Amerika ini diterima, kemudian bisa dilaksanakan, tentu nama Biden akan meningkat di mata pemilih. Demikian itu Pak Risa jawaban saya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Izin kalau saya mau menambahkan sedikit, saya setuju Mbak Kira ya apa yang disampaikan Pak Agus tadi. Ya inilah problem yang dihadapi oleh Dewan Keamanan, 15 anggota ya, di mana yang 5 yang permanen, yang 10 yang non permanen member. Ya kalau nggak ada kesepakatan, event satu juga susah. Susah juga ngirim satu orang atau satu negara untuk menjadi apa namanya peacekeeping operation di situ, anggota pasukan perdamaian. Tapi saya lihat di sini memang apa yang dilakukan oleh Rusia itu ya, itu kalau saya lihat perhatikan ini kan sudah hampir jadi kan, barangnya hampir jadi, tinggal satu orang. Mungkin bisa ditanyakan sebabnya itu apa? Ini dia bertanya atau mempertanyakan atau gimana? Terus solusinya gimana? Rusia kan termasuk salah satu negara yang mempunyai hak veto ya. Apa simply mengatakan no gitu aja? Apa nggak bisa menjelaskan? Oke, so what? Kalau nggak bisa, caranya gimana gitu loh? Solusinya gitu. Nah berikutnya juga mengenai tekanan kepada Hamas gitu ya. Nah ini pelajaran yang harus dipetik juga kepada siapapun juga mengenai Indonesia. Indonesia itu untuk orang-orang atau negara-negara di Arab khususnya itu dilihat sebagai sesuatu yang boleh dikatakan, saya pakai kata-kata ini saya pribadi ya, satu hal dari satu keajaiban. Karena apa? Kita 300 ya suku yang berbeda, tetapi nggak pernah mempermasalahkan kayak gini. Hamas sama Fatah itu dari tahun 2006 sudah tidak mau, they don't talk gitu ya. Padahal udah jelas, dua-duanya pengen supaya Palestina itu merdeka. Fatah mengakui Israel pada waktu itu. Hamas tidak mau, konsisten. Dan di Arab itu, Timur Tengah, banyak sekali proksi, Mbak. Proksi itu ya kepanjangan tangan lah. Hezbollah itu kepanjangan tangan dari Suriah. Kemudian ini Pak Dubes Gatot juga pasti tahu betapa yang namanya Fatah, kemudian juga mungkin Hamas juga ya, itu Sunni. Jadi perpanjangan kepentingan-kepentingan ini yang membuat Palestina terus kapan bisa bersatu gitu. Nah yang terakhir tadi saya juga setuju dengan Pak Agus, ternyata Israel juga menolak, sehingga kalau tidak disepakati tidak ada ceasefire. Jadi ya nggak ada perkembangan apa-apa berarti kan gitu. Tapi saya dengan melihat fakta-fakta ya, kita semua melihat fakta-fakta. Berapa penduduk sipil yang menjadi korban tadi, sampai 36.000 ya, itu besar sekali kan. Anak-anak kecil juga ada, dan fasilitas-fasilitas yang lain juga itu semua sangat-sangat terabaikan. Kasihan sekali tuh Gaza tuh. Pertanyaannya apakah kita akan diem aja? Apakah masyarakat internasional akan diem aja gitu? Itu saja sekedar ini jawaban tadi. Makasih Mbak Girka. Baik, mungkin apa ada tanggapan dari Bapak Gatot? Ya, sedikit menambahkan aja. Sesungguhnya yang tidak disetujui oleh Rusia itu, dia itu adalah ceasefire bertahap. Jadi usulan US itu menurut Rusia itu tidak jelas kemana arahnya kan gitu ya. Oleh karena itu Rusia tidak setuju, kurang setuju lah, karena memang dia tidak ingin menyetujui usulan yang tidak jelas apa maksudnya kan gitu ya. Ya Rusia. Tapi akhirnya kan
tapi Rusia juga tidak menveto ya. Nah ini yang ini jadi ada tidak veto, akhirnya resolusi itu disetujui oleh 14 negara ya. Kalau kita lihat catatan di sini gitu ya. Jadi akhirnya lolos juga. Jadi PBB memang akhirnya melakukan resolusi ceasefire kan gitu ya. Nah itu. Dan keduanya catatan bahwa memang untuk negara besar itu masalah domestik itu jadi pertimbangan di internasional ya, intermestik gitu, intermestik ya. Jadi di Indonesia juga kadang-kadang seperti itu. Intermestik itu adalah masalah internasional itu ditarik ke domestik kan gitu ya. Ditarik ke domestik. Ya. Demikian juga oleh karena itu para pemimpin kita itu kalau menanggapi masalah internasional itu selalu hati-hati, apalagi mau pemilu gini kan gitu ya. Karena di Indonesia itu masalah Israel itu juga complicated ya gitu. Ada kelompok kita yang mendukung Hamas coba itu. Artinya mendukung secara hitam putih lah gitu. Padahal kita banyak risetnya terhadap Hamas ya gitu. Kalau menurut saya bahwa Hamas itu mengajukan satu skema penyelesaian yang tidak mungkin kan gitu ya, utopia gitu ya. Gimana mungkin hanya satu usulannya itu, pokoknya Israel tidak ada Israel gitu. Jadi dia itu malah Hamas itu dalam kalau nggak salah statutanya ya, yang pasal 11 itu mengatakan bahwa tidak berhak seorang pun orang Israel hidup, jadi harus dihabiskan semuanya kan Hamas. Kan nggak mungkin kan gitu ya. Nah, jadi itu memang complicatednya di sana kan gitu ya. Jadi sekali lagi memang ini masalah harus kita dukung dari luar ya supaya Hamas juga paham bahwa memang posisinya itu banyak ditentang oleh oleh kalangan internasional pada umumnya lah kan gitu. Umumnya lah menyayangkan Hamas itu kan gitu ya. Menyayangkan Hamas itu kenapa gitu ya. Tidak mau bersatu dengan otoritas Palestina kan gitu ya. Jadi memang ada sejarahnya. Jadi memang itu kendalanya memang sangat complicated. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Tirka. Ya, terima kasih Bapak Gatot dan juga Bapak Bagas Hapsoro dan Bapak Agus atas tanggapan untuk pertanyaan pertama. Sekarang untuk pertanyaan kedua dari Kak Valentian, bisa on mic? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri, nama saya Valentian Syafanza. Saya dari Universitas Jember, dari Prodi Hubungan Internasional. Oke, jadi saya memiliki dua pertanyaan nih, Pak. Yang pertanyaan pertama, bahwasanya kita setuju agree atas genosida yang dilakukan oleh Israel di Rafah dan di area Gaza. Nah, tapi mengapa US sangat membela Israel mati-matian, memberikan hak vetonya sampai beberapa kali, sedangkan di sana tidak ada tempat pengeboran minyak atau tambang emas yang sangat berharga. Nah, jadi pertanyaan kepentingan US membela Israel itu apa, Pak? Untuk pertanyaan kedua, saya sangat menyimak penjelasan dari Bapak Bagas Hapsoro tentang peacekeeping. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa United Nations tidak mengirimkan pasukan perdamaiannya di sekitaran perbatasan Gaza yang berbatasan dengan Mesir dan Israel, seperti yang dilakukan Indonesia di Lebanon dan di Kongo. Seperti itu, Bapak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Valentian atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari Pak Bagas atau Pak Agus atau Pak Gatot duluan. Silakan Pak Agus dulu atau Pak Gatot dulu.
Pak Gatot silakan. Siapa dulu? Masih mute Pak Gatot, Pak. Pak Gatot masih mute. Oke. Terima kasih. Mengenai peacekeeping bahwa seperti disampaikan oleh Pak Bagas tadi, bahwa kita setuju mengirim tentara perdamaian ke sana kan gitu ya. Tapi juga setelah ada resolusinya kan gitu. Jadi beberapa kali Ibu Menlu menekankan di mass media, di TV, bahwa pernyataan Prabowo itu siap mengirimkan tentara ke sana kalau sudah ada resolusinya peacekeeping, karena itu harus ada resolusi Dewan Keamanan PBB kan gitu ya. Seperti peacekeeping yang di Lebanon Selatan itu juga menarik. Pak Bagas, terima kasih. Wah, saya pernah ke sana luar biasa, dibawa keliling sampai ke Lebanon Selatan gitu ya, melihat suasananya tentara-tentara kita yang semangat, yang menyatu dengan rakyat setempat ya, luar biasa. Nah, itu melalui peacekeeping. Jadi sebenarnya kita siap ke sana. Keduanya, kalau kenapa US selalu membela Israel, beberapa hal memang US itu dalam statement-statementnya setuju ceasefire, macam-macam lah kan gitu ya. Tapi juga di belakangnya itu memang kita udah tahu semua kan gitu ya, bahwa lobby Yahudi di Amerika itu sangat kuat kan gitu ya. Oleh karena itu AS itu sangat berkepentingan dengan Israel itu, karena memang kebanyakan pemimpin-pemimpin di Amerika itu ya orang-orang cucuran darah, titisan darah dari Israel, banjang Israel kan gitu ya, Yahudi. Jadi secara psikologis mereka itu ambigu gitu, kenyataannya ambigu gitu, karena psikologis mereka itu ingin membela Israel, tapi sering juga ada juga Israel, US itu juga membela kepentingan secara umum Palestina kan gitu ya, seperti ceasefire ini kan gitu ya, justru yang musuhkan Amerika Serikat kan gitu ya. Nah, barangkali itu Pak. Jadi kenapa US selalu membela Yahudi, karena memang kekuatan Yahudi luar biasa di Israel, yang mempunyai jaringan ekonomi ya lebih dari 70%, 80% perdagangan di Amerika itu ya oleh Yahudi. Ya, jadi kalau Yahudinya mereka menghabisi Amerika ya, warga Amerika asli, itu dalam hitungan minggu, bulan aja kan gitu. Oleh karena itu mereka sangat khawatir, sangat tergantung serangan lobby Yahudi itu. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan disempurnakan, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang bagus ya, Mas Valentian ya, dari Universitas Jember. Ya, apa yang disampaikan Pak Gatot itu benar kok, Mas. Ekonomi sebetulnya itu. Kemudian kan ya US ini kan vice versa, dua-duanya saling membela, saling membantu, saling mendukung gitu ya. Dan kebanyakan pemimpin-pemimpin dari Amerika Serikat itu juga berafiliasi dengan Israel, saat politik luar negerinya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya apa yang dilakukan Israel itu juga semakin jauh dari apa yang ditulis dari Konstitusi Amerika Serikat sendiri. Ini yang sebetulnya pernah jadi suatu bahasan yang cukup serius oleh mereka sendiri. Mereka kan negara terbuka kan. Kalau kita lihat beberapa orang yang setelah bicara gitu ya mengenai masalah-masalah ambiguitas dari politik luar negeri Amerika, itu udah jelas kok. Mestinya sih mereka juga sadar dan malu apa yang dilakukan. Tapi ini yang terjadi. Tapi yang kemarin itu resolusi 2735 ya, resolusi Dewan Keamanan itu memang tujuan dari Biden itu ya di samping juga kalau bisa dapat keuntungan politik ya. Tapi juga dengan adanya ceasefire itu 600 truk langsung bisa masuk ke Rafah. Kemudian bisa bantu. Masih banyak yang belum bisa ditolong sampai hari ini. Korban-korban yang di Rafah itu. Nah, itu yang sebetulnya juga kalau kita lihat ada rasa perikemanusiaan yang harus kita juga akui, satu hal yang bagus. Nah, berikutnya pertanyaan Pak Valentian mengenai
eh, ceasefire itu ya. Ya kalau ceasefire itu harus ada resolusi Dewan Keamanan dulu, harus disepakati oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan ya, 5 anggota tetap, dan kemudian juga dengan pihak yang berkonflik. Kita pernah mendapat tantangan dari Israel tahun 2006 itu. Waktu itu kita sudah hampir ngirim pasukan, tetapi Israel dengan saluran diplomatik dia mengatakan bahwa Indonesia kelihatannya akan memihak karena sebagian besar dari penduduknya adalah orang Islam dan sebagainya. Nah, itu kan dibantah oleh Presiden SBY. Bahwa kita punya track record dari tahun 1957 itu buktinya ada dan dibuktikan. Alhamdulillah pada waktu mereka bertugas ya, jadi kontingen Garuda 23B waktu di sana itu. Saya terima kasih Pak Gatot pernah ke sana melihat kondisi kawan-kawan yang spiritnya tinggi ya, para prajurit ini. Itu dari tahun ke tahun 2006 2007 itu jumlahnya bertambah. Bahkan ada Maritime Task Force dengan KRI Diponegoro dan KRI Franz Kaisepo. Tidak ada gangguan dan alhamdulillah mereka sendiri juga dalam keadaan baik sampai sekarang ini. Jadi ini track record kayak gini kan kita nggak boleh low profile kan. Kita harus tampilkan, loh ini kita begini loh. Kita nggak punya hak veto, tapi kita bisa buktikan di lapangan bahwa kita dicintai rakyat setempat di situ. Itu saja sekedar jawaban dari saya. Terima kasih, Mbak Kirka. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya dan tanggapannya. Selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan satu lagi dari Kak Imam Darmawan. Bisa on mic? Terima kasih. Apakah suara saya sudah masuk? Ya, sudah. Yang kami hormati ya Bapak Dubes, Pak Agus Riano, Pak Gatot Mansur, Pak Bagas. Kemarin Pak, saya mahasiswa dari UPN yang bertanya tentang diplomasi kopi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa mendapat informasi kembali mengikuti webinar yang saya rasa sangat penting bagi kami pribadi ya, seorang mahasiswa akademisi HI yang membutuhkan informasi-informasi. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya melihat tadi pembahasan yang lebih bersifat kontemporer, eh, se- apa kesempatan kali ini akan saya manfaatkan sekali Bapak terkait karena kebetulan saya sangat sangat interest sekali mengkaji tentang isu Palestina Israel ini. Setidaknya di saya pribadi itu saya berusaha untuk mengkaji ada 9 tinjauan pustaka dari buku-buku terdahulu seperti ada dari Prof. Amin Rais dan sebagainya, dan saya juga melihat ya The Power of Israel in USA dari Jan Petras dan sebagainya. Saya ingin bertanya tentang hal yang mendasar gitu kepada Bapak-Bapak Dubes yang mungkin sudah punya kompetensi di bidangnya. Yang pertama adalah saya belum ketika saya memasuki dunia ilmu hubungan internasional Bapak, saya sangat memiliki possible gitu. Saya memiliki harapan lebih terkait diplomasi. Namun sampai saya ketika mengikuti mata kuliah PBB itu saya bertemu dengan istilah yang adanya Dewan Keamanan gitu. Karena di sini sangat realis sekali gitu. Sangat realis sekali sehingga pertanyaan saya adalah apakah kekuatan diplomasi ini akan benar-benar bisa memberikan sesuatu yang menjanjikan terhadap perdamaian yang saat ini kita sedang gencarkan ingin kita capai gitu. Yang kedua adalah saya melihat bargaining power yang dimiliki oleh Palestina ini sangat tidak memungkinkan itu untuk melewati jalur diplomasi gitu. Bahkan sepengetahuan saya ketika mengkaji dan berdiskusi tentang bagaimana yang saya rasa Dewan Keamanan itu adalah resolusi yang paling tinggi dimiliki Dewan Perdamaian Perdamaian Bangsa-Bangsa ya, dari PBB sendiri, United Nations. Tapi seperti yang DK242 kalau tidak salah itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Israel, padahal itu sudah membagi wilayah Palestina ke lebih kecil lagi. Dan yang ketiga mungkin lebih mendasar lagi, menurut saya fundamental problems yang dihadapi oleh bangsa Palestina ini adalah ketika kehadiran Israel
pada tahun 1917 kalau tidak salah, yang dimana pada saat itu setelah ada deklarasi Balfour dan secara legitimate Israel mendeklarasikan negaranya pada tahun 1948 oleh PM David Ben Gurion yang kemudian 11 menit setelahnya itu langsung diakui oleh secara resmi negara pertama yakni Amerika Serikat yang pada saat itu kalau tidak salah Presiden Truman. Maka dari situ uh, jadi kalau kita mau ini berbicara sebelum kita berbicara tentang Hamas dan lain sebagainya atau partai sayap kanan dari Israel sendiri yang menolak two state solution, bagaimana kita menyikapi gitu dari berdirinya Israel ini? Apakah kita bisa menerima kehadiran Israel ini di tengah-tengah yang pada saat itu sebelumnya kita secara resmi mengakui bahwa itu adalah wilayah Palestina yang merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Imam. Mungkin dari Bapak Agus Riono ada tanggapan atau Bapak Bagas, Bapak Gatot. Terima kasih Mbak Kirka. Terima kasih Pak Imam Darmawan, pertanyaan yang sangat dalam. Yang pertama, pertanyaan apakah mekanisme diplomasi dalam solusi permasalahan internasional itu akan efektif? Saya akan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman saya di PBB, bahwa solusi yang dikeluarkan oleh PBB adalah, saya bilang, the best among the worst. Jadi itu adalah mekanisme terbaik di antara yang ada, meskipun tidak sempurna dan kadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi seandainya dunia ini tanpa PBB, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Jadi ya sifatnya relatif atau maksimum bisa dilaksanakan. Dan mengenai khusus persoalan di PBB, khususnya di Dewan Keamanan PBB, problemnya selalu ada di 5 negara yang memiliki hak veto. Kemudian terjadi diskursus mengenai apakah hak veto dihilangkan dan sebagainya. Saya kira akan sangat sulit ketika ada usul mengenai penghapusan hak veto, tentu negara pemilik hak veto akan memveto. Itulah kenyataan yang sedang kita hadapi, dan memang diplomasi merupakan salah satu cara yang terbaik meskipun tidak sempurna, di samping tentu di bidang lain, misalnya di bidang militer, diperlukan keseimbangan antara pertahanan dan politik atau diplomasi. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, bargaining power di jalur diplomatik yang dilaksanakan oleh Israel. Tadi kembali ke persoalan pertanyaan sebelumnya, Israel tanpa Amerika tidak akan menjadi siapa-siapa. Kenapa tadi Pak Dubes Gatot mengatakan Amerika kuat di belakang Israel? Ya tentunya karena kita kenal dengan lobby Yahudinya. Jadi dua jawaban itu kira-kira sedikit menjelaskan, walaupun mungkin tidak memuaskan, tetapi apa yang dilakukan PBB selama ini dengan peacekeeping operation, dengan dukungan terhadap hak asasi manusia cukup bisa mumpuni, dan walaupun seperti Amerika Serikat sendiri yang dulu merupakan pendukung hak asasi manusia, tetapi ketika melihat Israel membom puluhan ribu rakyat di Gaza, ya Amerika akan diam saja. Demikian Pak Imam jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin saya coba yang pertanyaan pertama ya, Mas Imam. Saya masih ingat Mas Imam Darmawan, penggemar kopi dari Prodi UPN, Prodi HI ya Pak ya. Ini pertanyaan pertama memang hipotetikal ya, tapi saya setuju dengan Pak Agus tadi bahwa ini solusi PBB ya, dengan adanya Dewan Keamanan, dengan hak veto, ya so far sih yang paling baik di antara semua yang ada. Sekarang kita kembalikan kepada mereka aja. Look, kamu sendiri yang pengen hak veto. Kamu mau veto sesuatu yang tujuannya baik. Apakah ada hasilnya? Itu bukan puluhan loh, ratusan resolusi dari tahun 47 berdirinya PBB sampai sekarang gitu. Jadi sebetulnya mereka yang berpikir sendiri apa gunanya PBB dengan demikian gitu ya.
ternyata bertentangan dengan statement mereka. Bahkan Amerika sendiri nggak ikut ICJ ya, ICJ International Court Justice. Dan ini sesuatu hal yang kalau menurut saya juga sangat ironis. Tapi kalau mereka ingin mempermalukan sendiri, menghadapi politik luar negeri, negara lain yang tegas, yang sangat punya afirmasi yang sangat bagus, biar mereka juga merasakan. Loh, sekarang kekuatan di dunia ini kan nggak cuma Amerika, nggak cuma Rusia, ada juga Cina juga. Dan kalau dulu kita tuh selalu berpikir yang selalu terjadi adalah perang dingin ya, perang dingin antara politik. Nah, sekarang bukan politik, nggak politik saja, tapi juga ekonomi juga. Akuisisi mengenai masalah disruptive teknologi, mengenai masalah apa ya, digitalisasi. Cina juga punya, Jepang juga ada, Korea juga ada. Dan kekuatan-kekuatan ini harusnya juga diperhitungkan oleh Amerika dalam hal ini. Yang kedua, dengan adanya masalah sekarang ini ya, antara Hamas dengan Fatah, apakah bargaining power mereka semakin kuat? Nah, ini juga suatu pelajaran yang harus kita lihat ya. Betapa yang namanya persatuan itu sangat-sangat penting. Kita ketahui kok sejarah pertentangan antara Hamas dan Fatah itu. Hamas dan Fatah itu kan memiliki ideologi yang berbeda kan. Kalau Hamas itu dengan ideologi yang Islam, sedangkan Fatah dengan ideologi nasionalis sekuler. Dan ini perbedaan semakin tajam ketika Fatah dan PLO bersedia berunding bahkan mengakui adanya eksistensi Israel gitu loh. Nah, saya tambah lagi nih ya, Hezbollah di Lebanon. Hezbollah dan Hamas itu merupakan dua kelompok bersenjata yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ya, ada 4 atau 5. Mereka menganggap bahwa Hamas dan Hezbollah adalah teroris. Tapi kalau kita lihat menyusul serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu tuh, keadaan di perbatasan Israel dan Lebanon ini sekarang dijaga oleh Hezbollah yang turut memanas gitu. Dan dua-duanya ini Hezbollah dan Hamas. Hezbollah kan afiliasinya Syiah dalam hal ini ke Suriah ya dalam hal ini. Tapi juga Hamas ini mereka adalah Sunni, tapi juga punya afiliasi juga dengan Iran juga, Iran dan Suriah dalam hal ini. Nah, saya lihat hal-hal yang seperti ini kita harus tahu bahwa kalau banyak proksi dari luar, kepentingan-kepentingan yang diperpanjang dengan macam-macam, ketergantungan ya dengan alasan untuk merdeka dan segala macam, ini akan membuat mereka akan susah. Meskipun Hezbollah dan Hamas sama-sama didirikan untuk memerangi Israel dan sama-sama disokong oleh Iran dalam itu dua entitas, tapi mereka punya dua entitas yang cita-citanya sebetulnya berbeda dalam hal ini. Nah, sekarang ya di korban itu kan orang Palestina yang di Rafah, orang Palestina yang tinggal di camp-camp yang di Lebanon itu, dan ini kan suatu hal yang nggak akan selesai kalau demikian tuh. Oleh karena itu ada semacam keinginan sebetulnya bagaimana mempersatukan entitas Palestina ini supaya kita semuanya juga tidak terlalu repot dengan masalah yang mereka hadapi. Karena dengan saling ingin menguasai semuanya dan sesuatu yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, bahwa pokoknya harus tidak ada Israel, ya susah lah, kalau menurut kita juga susah. Itu hal yang kalau menurut saya itu perlu dipertimbangkan dan perlu diadakan dialog dengan entitas-entitas Palestina. Demikian, Mbak Kirka. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Bagas atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Gatot ada tanggapan? Pak Gatot sepertinya masih di mute, Pak. Saya ingin menjawab dari chatting, bisa ya? Menjawab pertanyaan dari chatting ya. Ini Mas Ikhwan menanyakan tentang Israel yang sudah menjadi penjabat dunia. Apakah
adanya undang-undang eksploitasi agar negara Arab berada di OKI bisa membantu. Nah ini juga masalah nih Mas Silwani, ya, masalah ini karena ternyata kalau ditanya mengapa negara tetangga Arab enggan membantu Hamas melawan Israel atau membantu, bukan Hamas lah, membantu Palestina ya melawan Israel, karena alasan negara tetangga itu banyak ya. Pertama ada kepentingan keamanan sendiri kan gitu ya. Seperti negara-negara Palestina, negara tetangga Palestina seperti Mesir, Jordania, itu lebih fokus pada menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya sendiri daripada dakang dukung melawan Israel gitu ya. Mereka itu melawan Israel malah nanti dibomin oleh Israel kan gitu. Mereka takut gitu. Mereka khawatir bukan terhadap ya sekarang ini atau konflik terbuka dengan Israel itu dapat mengganggu stabilitas regional, mengancam keamanan mereka sendiri. Keduanya, nah ini negara Arab juga tidak kompak gitu ya, mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, nggak gitu ya. Terus sekarang ini Jordan, Mesir itu sudah mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi nggak mungkin akan bermusuhan dengan Israel, itu susah gitu ya. Setelah itu malah ada negara Arab sekarang ini menyusul, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Maroko, Sudan, itu sudah mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Dan mereka itu susah ingin membantu Palestina melawan Israel itu kan gitu ya. Meskipun tidak membantu Hamas, tapi ingin melawan Israel itu susah karena mereka sudah ada hubungan diplomatik antara dua negara, bilateral masing-masing itu. Ya, nah ini itu juga perbedaan ideologis ya. Ya, seperti Jordan mesti tidak selalu setuju dengan ideologi pendekatan Hamas ya, dalam konflik Israel Palestina. Keduanya lebih mendukung pendekatan diplomatik perdamaian. Tapi Hamas tidak mau kan gitu ya. Jadi itu susahnya Mas Ikhwan, kenapa OKI itu juga susah ya. Saudi itu kedip-kedipan aja tuh, hampir ingin ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi akhirnya enggak. Tapi sebetulnya Saudi itu ingin kan gitu, ingin gitu. Beberapa kali wilayah Saudi atau Saudi mengizinkan wilayahnya untuk lewat Israel untuk membom Irak dan perbatasan di sekitar Palestina itu ya. Jadi dalam hal ini susah juga Arab dengan Irak, seperti Irak justru mengizinkan Israel lewat ke wilayah Saudi untuk membombardir Irak kan gitu, seperti itu. Jadi di negara Arab sendiri memang tidak kompak. Jadi kalau orang Arabnya sendiri, tetangganya Saudi semua tidak mendukung, apalagi negara OKI yang lain di luar Indonesia yang jauh dari Afrika yang sana yang nggak punya uang, nggak punya ya. Intinya bahwa susah diharapkan bahwa negara-negara OKI itu bisa membantu dalam artian bantuan yang signifikan terhadap penyelesaian Palestina. Masalahnya itu. Jadi karena mereka punya kepentingan masing-masing, mempunyai jalur ekonomi, terutama mereka itu dengan Israel itu ya, negara Arab itu juga tidak kompak sehingga mandul lah gitu ya, OKI itu jadi mandul dalam hal penyelesaian Israel Palestina. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Bagas, Bapak Gatot, dan juga Bapak Agus atas tanggapan-tanggapannya bagi pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri diskusi kami hari ini, ada sepatah dua kata dari Bapak Arif Rahman selaku Duta Besar Indonesia dan juga Afghanistan. Silakan Bapak Arif Rahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk Pak Arif masih di mute Pak, sepertinya Pak. Masih mute, Mbak. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa didengar suara saya? Bisa. Iya, Pak. Gambar saya juga ya?
Ya. Baik, maaf saya dalam perjalanan, tapi sekarang saya berhenti untuk mencoba perhubungan. Saya ingin memberikan penghargaan kepada IPS ya, anak-anak muda ini, kumpulan anak muda yang menurut saya tadi disampaikan oleh salah satu Pak Dubes pembicara, konstitusi kita ini memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kita, untuk setiap warga negara Indonesia ikut dalam perdamaian dunia. Jadi kita menjadi warga dunia dan punya suara yang sama 300 juta dengan jutaan manusia di seluruh dunia. Dan betul konstitusi ini tidak semua negara memilikinya. Ya. Yang kedua, terima kasih Pak Dubes, rekan-rekan Dubes. Saya hanya sharing ya, yang khususnya saya kaitkan dengan tugas saya, tugas empiris atau fakta yang saya temukan pada saat di Kamboja, tugas perdamaian Kamboja maupun kemarin duta besar di Afghanistan. Jadi tadi ada juga yang bertanya dan ada pembicara Pak Dubes yang men-stressing ini. Yang pertama, saya rasa perkembangan PBB dalam rangka Palestina sudah luar biasa. Mengenai hasil, saya meyakini sebentar lagi akan muncul. Yang kedua, perjuangan Palestina. Saya melihat juga perjuangan Palestina ini sepertinya hancur lebur ya. Tetapi saya boleh mengatakan perjuangannya ini hampir berakhir untuk menuju kemenangan. Ya. Karena sebagaimana saya bertugas di Kamboja maupun di Afghanistan, perjuangan bela negara, perjuangan ingin keluar dari penjajahan itu akan berakhir untuk menang. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu forum yang kita mengikut ambil andil dalam posisi diplomasi dunia, diplomasi atau soft power ya, soft power diplomasi. Ya, kita memang tidak bisa ikut terjun terlalu dalam atau terlalu banyak atau terlalu besar ya, karena memang terbatas. Tetapi kita semua bagian dari Palestina yang terus mengambil bagian spiritual doa. Dan ini telah diikuti oleh seluruh dunia. Dunia seluruh atau people power seluruh dunia ini sudah menyatu ya. Dan ini membanggakan bagi kita yang punya konstitusi dan keikutsertaan Indonesia dalam setiap perjalanan untuk ikut dalam ketertiban dunia. Ya, tidak ingin ada penjajahan lagi dan ini kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan perjuangan PBB, perjuangan Palestina, dan perjuangan kita semua untuk kemanusiaan ini terwujud. Dan saya juga berharap Israel juga akan pada titik temu di mana perdamaian ini atau kemanusiaan ini harus diangkat sebagaimana kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Mohon maaf ini terlalu singkat tetapi mudah-mudahan berarti ya, menjadi satu kekuatan bersama untuk menuju Palestina merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Arif Rahman atas patah dua katanya. Dan mungkin karena waktunya sudah habis, terima kasih banyak untuk Bapak Agus, Bapak Bagas, dan juga Bapak Gatot selaku pemateri kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk materi-materinya sangat informatif dan juga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya pantun dulu kali ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya Kirka Adavia Anaslama, dan kami izinkan melakukan pamit undur diri. Mohon maaf saya ucapkan atas segala kekurangan, baik dalam perkataan maupun tindakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada rangkaian IPF selanjutnya. Shalom, Om Shanti Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.